Selamat pagi, good morning, salam kemenangan dalam Kristus. Yes, semangat. Kembali kita berjumpa dalam anugerahnya di Victorious Devotion pagi ini, kekasih Tuhan. Ya, terus waktu bergulir. Yang lama hari kemarin lewat, tahu-tahu hari yang baru datang. Bersyukur untuk hari yang baru. Kita sambut dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. Hari demi hari kami lewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk hari yang telah berlalu. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan percayakan untuk kami jalani bersamamu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau masuki hari ini bersama Tuhan. Untuk itu kami mau duduk di bawah kaki-Mu, mendengar suara-Mu. Kiranya Tuhan terus mengurapi hamba-Mu. Dan urapi setiap kekasih Tuhan, pendengar Victorious Devotion yang setia, dimanapun mereka berada, jamah dan berbicaralah bagi setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, hari ini ada sesuatu yang baru. Ya kan, hari yang baru, tanggalnya baru untuk kita jalani. Yang kemarin gak bisa kembali lagi, tapi yang baru sekarang ada di hadapan kita. Dan itulah kehidupan. Kita harus terus bergulir, move, bergerak ke sesuatu yang baru terus. Percayalah, apa yang kita hadapi hari ini pasti beda dengan apa yang ada di belakang kemarin. 2 hari lalu, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, beda. Setiap hari itu ada kesempatan-kesempatan baru. Jadi mari dalam hidup ini kita harus terus mulai belajar berfokus terus arah ke depan. Tinggalkan yang lama. Mari kita baca firman Tuhan. Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung onta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kau bentuk bagiku, akan memberitakan kemasyuranku. Exciting ya, begitu luar biasa. Ini merupakan satu firman Tuhan yang disampaikan lewat Nabi Yesaya kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup tuh harus move on katanya, ya kan? Gerak terus, jangan hidup di masa lalu. Ayo, jangan hidup di masa lalu. Jangan hidup apalagi di zaman purbakala. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lewat ayat-ayat ini biarlah kita boleh belajar untuk menyiapkan diri selalu untuk hal yang baru, untuk perkara-perkara baru, kesempatan-kesempatan baru. Bapak Ibu, anugerahnya selalu baru setiap pagi bagi kita. Ya, jadi kalaupun yang lalu-lalu ada kegagalan, ada kekecewaan, jangan terus kita hidup di dalamnya. Dan biarlah itu jangan terus hidup di dalam kita. Kita hidup sekarang tapi dengan memori masa lalu, dengan luka masa lalu ya. Yang pertama, jadi ayo lupakan dan tinggalkan lama. Jangan lama tadi, jangan ingat-ingat lagi. Ya, apalagi yang sakit, yang trauma, yang menyakitkan, yang mengecewakan, yang sangat menyedihkan. Udah, jangan lagi terus perhatiin. Jadi fokus kita dari hal-hal yang kayaknya zaman purbakala tuh artinya udah bener-bener udah out of date, udah nggak konteks gitu loh, udah nggak nyambung. Udah, buat apa? Ayo lepaskan, jangan kita hidup dengan beban masa lalu, tapi hiduplah hari ini untuk hari ini. Makanya firman Tuhan bilang kan, kesusahan satu hari cukuplah untuk satu hari. Yang lalu udah berlalu tuh udah lupakan. Nah, begitu juga dengan kita. Jangan yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, ya sudah dijadikan manusia baru dalam Kristus. Jangan lagi hidup terus dalam manusia lama dengan kebiasaan-kebiasaan tabiat yang lama.
ego kita yang lama, emosi yang terus masih menyala-nyala, ikut Tuhan sudah, mengiring Tuhan, ikut sudah baptisan, ikut kelas pemuritan, kelas ini dan itu, seminar, ibadah. Harus tinggalkan yang buruk, yang jelek, yang dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lupakan yang lalu, tetapi arahkan diri ke depan. Ayo, di dalam Kristus kita udah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Ayo, kebiasaan lama dengan segala tabiatnya. Yuk, begitu juga dengan kesusahan, penderitaan, trauma. Tanggalkan, lupakan. Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Itu penting. Itu penting dalam hidup ini. Jangan terus kita nengok ke belakang. Nengok ke belakang sekilas, ya, untuk evaluasi boleh, untuk belajar boleh, ya, untuk refleksi boleh, tetapi jangan terus berfokus, terus ngeliatnya ke belakang terus. Hati-hati kita jatuh ke depannya, kesandung jadinya, karena ngeliatnya ke belakang. Ayo arahkan diri kita, fokus kepada ke depan. 2026 ini fokus ke depan. Percaya ada sesuatu yang luar biasa. Ya, tinggalkan, arahkan, fokus, siapkan diri untuk tahun 2026. Amin. Jadi yang pertama, lupakan yang lalu. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yuk persiapkan diri untuk sesuatu yang baru yang Tuhan mau lakukan. Bapak Ibu, siapkan diri. Dia katakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ayo, Tuhan sudah sedang melakukan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Tuhan sedang melakukan perkara-perkara yang indah, yang luar biasa. Pembentukannya sedang terjadi dalam hidupmu, keluargamu, usahamu, pelayananmu. Ayo, lihat itu, lihat. Ada tangan Tuhan yang sedang bekerja, yang sedang berkarya dalam kehidupanmu, melakukan perkara-perkara yang baru, menghadirkan sesuatu yang baru, membuka kesempatan-kesempatan yang baru. Siapkan diri. Makanya seperti Paulus bilang, dia lupakan yang lalu, tapi diarahkan dirinya untuk apa yang ada di depan. Nah, begitu juga dengan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Siapkan untuk sesuatu yang baru. Halo, amin. Kesempatan baru, ya, berkat yang baru, ya, ada di depan kita. Mungkin masalah ada, pergumulan ada, tapi percayalah ada juga pertolongan yang baru, ada jalan keluar yang baru di depan buat kita dan buat engkau dan saya. Ya, saya sangat semangat untuk kita terus mengarahkan diri ke depan. Ya, ada banyak hal yang dapat Tuhan lakukan. Lihat yang dia bilang, aku hendak membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala, burung onta memuliakan Tuhan. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Itu bicara apa? Perkara-perkara yang ajaib, yang gak mungkin, Bapak Ibu. Ya kan, yang sulit, jalan di padang gurun. Susah bikin jalan di padang gurun. Bikin sungai, Tuhan bikin sungai di padang belantara. Air memancar di padang gurun. Sesuatu yang, ya, luar biasa. Siapkan diri untuk perkara-perkara ilahi. Tahun ini di Divine Connection, biarlah ada sesuatu interupsi ilahi, ada campur tangan sorga, ada sesuatu mujizat yang dinyatakan oleh kuasanya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, Allah kuasa melakukan segala perkara. Segala perkara. Dalam nama Yesus, jangan takut. Fokusnya, Tuhan sanggup melakukan yang baru. Jangan fokusnya yang susah. Ya, memang akan bisa terjadi yang susah, tapi lewat yang susah Tuhan bisa lakukan. Tadi tuh di tengah padang gurun ada jalan, di tengah padang gurun air memancar. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita alami yang hal ini, Tuhan mau ujungnya adalah untuk apa? Kenapa Tuhan mau melakukan hal-hal yang baru, berkat yang baru, mujizat, supaya kita menjadi saksinya. Dikatakan, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Ayo terus menjadi saksi Tuhan, ya, menyaksikan hal-hal yang baru setiap hari. Jangan kesaksiannya maafkan, bukan nggak boleh. Kesaksian yang lalu, oh iya benar, dulu. Banyak orang hidupnya kesaksiannya, oh iya dulu Tuhan tolong. Gimana sekarang? Gimana hari ini? Saya percaya sekarang juga Tuhan tolong. Saya percaya hari ini juga Tuhan tolong.
Begitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena setiap hari Tuhan bekerja dalam hidup kita, turut campur tangan dalam semua pergumulan, tantangan, peperangan yang kita hadapi. Jadi ada banyak kesaksian-kesaksian baru yang kita bisa saksikan, pengalaman bersama dengan Tuhan Bapak Ibu. Dan biarlah itu hanya untuk memasyurkan namanya, memberitakan kemasyurannya. Amin. Ya, jadi ketika kita tinggalkan yang lama, berfokus pada yang ke depan, dan berfokus pada sesuatu yang baru yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita, dan kita akan terus dari hari ke hari menjadi saksi Tuhan betapa Allah itu ajaib. Ceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, Mazmur 96 ayat 2-4. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Wah, dahsyat Allah kita. Kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah pencipta langit bumi. Pertolongan kita dari Dia. Dari hari ke hari akan ada mujizat, akan ada pertolongan di tengah-tengah kesulitan, masalah dan pergumulan kita. Ayo, yakinkan, alami. Saya berdoa setiap kita ngalamin perkara-perkara ilahi yang baru setiap hari di 2026 ini dan ke depan menjelang kedatangan Tuhan. Semakin susah, semakin kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu dan hidupku. Untuk apa? Untuk kesombongan kita? Bukan. Tapi untuk memberitakan tentang Yesus, memberitakan tentang Allah yang besar, yang tidak terbandingi oleh apapun, untuk memasyurkan namanya yang ajaib. Ceritakan kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Lewat apa? Apa yang kita alami dari hari ke hari bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengalami adventure bersama dengan Tuhan. Hal-hal yang baru saya berdoa ada saudara akan alami. Siapkan diri. Ada kejutan yang akan Tuhan nyatakan. Ada perkara-perkara yang luar biasa yang saudara dapat alami. Hanya siapkan diri untuk itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau tanggalkan semua yang lama. Ampuni kami kalau kami masih terus hidup mengingat-ingat dan hidup masa lalu yang terus kami bawa dalam hidup masa ini. Ampuni. Tapi kami pagi ini mau lepaskan semuanya. Kami mau tinggalkan semua yang lama, yang jelek, yang buruk, yang tidak berkenan di hati-Mu. Kamu lepaskan dan kamu siapkan diri. Mulai hari ini Tuhan, hari ini, besok, minggu ini Tuhan, minggu depan, bulan ini Tuhan, bulan depan, tahun ini Tuhan. Lakukan sesuatu seperti yang Kau mau, seperti yang Kau janjikan Tuhan. Kau sanggup membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Kau dapat memancarkan air di padang gurun Tuhan. Itu yang kami yakini akan terjadi dalam hidup kami, dalam keluarga kami, pelayanan kami, usaha kami Tuhan. Dalam kehidupan bersama gereja MUGB Victory. Do something from heaven Lord. In the name of Jesus, berkati seluruh umat-Mu dimanapun berada, untuk kami mengalami pengalaman ilahi yang baru dari hari ke hari. Haleluya, amin. Kekasih Tuhan, semangat. Ya, selamat mengalami pengalaman-pengalaman supranatural yang baru dari Tuhan. Amin. Ciao.